Homo sapiens ya. Tetapi sebagai manusia, kita juga memiliki lingkungan yang lain, yaitu lingkungan sosiokultural. Nah, lingkungan sosiokultural inilah yang nanti juga berperan membentuk kepribadian kita, mulai dari kita masa anak-anak sampai nanti kita dewasa, bahkan sampai menjelang kita meninggal. Jadi, kedua aspek pada manusia, yaitu biologi dan sosiokultural, itu adalah bagian yang integral di dalam badan manusia. Nah, di dalam lingkungan manusia, khususnya yang terkait dengan lingkungan sosiokultural, ya, maka manusia juga membagi berdasarkan kategori. Ya. Oleh karena itu, maka seringkali kita mengatakan secara sederhana kalau kita berbicara, dan memang ini ada di dalam konteks budaya dan bahasa Indonesia, yaitu apa yang kita kenal dengan kami dan mereka. Ya. Jadi setiap kita berbicara, dalam konteks sosial, seringkali kita menggunakan konsep apa yang ada pada diri kita atau bagian dari lingkungan kita yang kita kenal sebagai kami, dan di sebelah sana ada juga lingkungan yang merupakan bagian dari orang lain. Nah, itulah yang kita kenal sebagai mereka. Nah, nanti kategori sosial ini penting saat kita mencoba untuk menangani para penyalahguna narkotika ini, atau boleh disebut penyalahgunaan nafsa ya. Nah, jadi nanti peran penting itu terutama memang ada pada bagian yang internal. Jadi bagaimanapun seorang anak, senakal apapun seorang anak, maka mereka tetaplah bagian dari sebuah keluarga, sebuah masyarakat. Oleh karena itu, kehadiran mereka kembali tentu saja harus disambut dengan sukacita sebagai orang yang telah kembali pulang. Nah, ini yang nanti juga pemahaman ini penting saat kita sekali lagi menangani penyalahguna narkotika. Ya. Nah, di dalam kategori sosial ini dibagi menjadi dua kutub, yaitu internal dan eksternal. Nah, kategori internal ini itu meliputi keluarga dan kelompok sebaya. Ya. Contoh sederhana, ya, contoh sederhana. Di dalam keluarga juga terbagi menjadi beberapa kategori lagi, ya, menjadi kategori. Yang pertama adalah keluarga inti, ya. Keluarga inti itu terdiri dari, ya, secara ideal ya, yaitu ayah, ibu, dan anak-anaknya. Kemudian ada keluarga luas, ya, yang terdiri atas ayah, ibu, anak, kemudian kakek, nenek, dan keluarga yang lain. Jadi ini yang disebut sebagai keluarga luas. Kemudian sebenarnya ada kelompok, ya, sebenarnya ini juga eksternal ya, yaitu kelompok sebaya. Nah, kelompok sebaya ini adalah sebuah kelompok yang terjadi secara natural karena para individu mengkategorikan dirinya, tanda petik ya, mirip atau mempunyai sama, misalkan mempunyai kemiripan di dalam suatu minat tertentu. Nah, kelompok sebaya ini karena didukung oleh beberapa kesamaan, oleh karena itu mereka lambat laun akan menjadi sangat erat satu dengan yang lain.
Nah, Anda sendiri juga pasti punya kelompok sebaya atau boleh disebut sebagai teman yang sangat akrab atau sahabat. Ya. Nah, kelompok ini akhirnya juga walaupun awalnya itu eksternal, lama-lama juga menjadi bagian dari sebuah internal, ya. Tetapi internal dalam anggotanya, ya, anggota kelompok tersebut. Nah, kelompok-kelompok sebaya yang boleh disebut sebagai sahabat itu juga nanti penting di dalam upaya untuk penyembuhan penyalahguna nafsah, ya. Kemudian berikutnya ada kategori sosial yang lain yaitu eksternal. Jadi kelompok di luar kita, ya. Walaupun ini adalah kelompok eksternal, tetapi dengan menggunakan beragam pendekatan sama dengan kelompok sebaya yang tadi ya. Jadi ini adalah suatu proses yang sangat lambat, sangat pelan. Jadi kita harus menggunakan pendekatan personal kepada para penderita atau penyalahguna narkoba yang lambat laun karena sebagai bagian dari orang luar ya. Jadi yang satu penyalahguna narkoba, yang satu misalkan penyembuh atau dokter atau juga konsulen, tetapi bukan bagian dari keluarga dari penyalahguna narkoba. Nah, ini juga memerlukan pendekatan-pendekatan yang sangat perlahan dan memang kita harus sabar karena waktu yang dibutuhkan itu relatif lama. Jadi ini juga nanti sangat dipengaruhi, nanti kita jelaskan, yaitu yang terkait dengan internalisasi, kemudian enkulturasi, dan sosialisasi. Jadi suatu proses sosial, proses budaya, dalam setiap anggota keluarga, apakah itu berupa penanaman nilai-nilai atau proses belajar nilai-nilai dari keluarga. Oleh karena itu, maka sekali lagi proses ini juga memerlukan waktu yang lama. Oleh karena itu, sekali lagi saya tekankan bahwa penyalahguna narkoba itu tidak serta-merta itu mudah sekali untuk dipulihkan atau dikembalikan ke dalam kondisi sehat seperti sebelumnya. Jadi kesabaran, ketekunan itu juga adalah bagian kunci dari proses penyembuhan para penyalahguna narkoba. Nah, sebelum sampai ke sana, saya sampaikan sedikit beberapa bukti bahwa sebenarnya penggunaan narkotika itu adalah merupakan bagian dalam sejarah kehidupan manusia. Jadi sekali lagi, narkotika itu sudah sangat lama dikenal di banyak tempat ya, di permukaan bumi ini berdasarkan bukti-bukti arkeologis ya, atau boleh disebut juga dengan konteks lain yaitu berdasarkan bukti-bukti bioarkeologi ya. Jadi berdasarkan tinggalan-tinggalan lama yang jejaknya itu masih kita bisa baca, kita bisa pahami bahwa di masa lalu narkotika itu sudah dikenal, dibudidayakan, dan dimanfaatkan oleh orang-orang di masa kuno. Nah, contoh-contoh ini misalkan bisa berasal dari Mesir kuno, kemudian berasal dari masyarakat-masyarakat Amerika kuno, misalkan Maya, Inka, Aztec. Ya. Oleh karena itu, kalau kita kembali lagi membaca bukti-bukti yang saat ini kita kenal sebagai awal dari budidaya tanaman narkotika pasti tidak jauh-jauh amat dari tempat-tempat di mana bukti itu memang sudah berasal dari masyarakat kuno ya.
Apakah itu di Amerika Latin, apakah itu di Afrika, apakah itu juga di Asia Tengah, bahkan juga di Asia Tenggara. Ya. Nah, beberapa masyarakat ya, masih juga menggunakan narkotika ini, walaupun untuk tujuan ya, yang sangat berbeda dengan penyalahguna narkotik. Ya, jadi ini bukan penyalahgunaan narkotika, tetapi ini adalah penggunaan pada masyarakat yang merupakan bagian dari upaya mereka untuk beradaptasi terhadap lingkungan. Ya. Beberapa masyarakat di pegunungan Andes, yaitu di kawasan Peru, Amerika Latin, itu menggunakan kokain, ya, menggunakan kokain. Jadi ini hal yang lumrah, hal yang biasa. Dengan tujuan awal sebenarnya adalah upaya mereka untuk mengurangi stres dataran tinggi. Ya. Jadi ini adalah bentuk adaptasi fisiologis untuk kehidupan di dataran tinggi. Ya. Ya. Kebetulan di Pegunungan Andes ini kan ketinggiannya itu lebih dari 4.000 meter di atas permukaan laut. Bahkan ada yang menyebut sampai 7.000 meter di atas permukaan laut. Nah, Anda tahu sendiri ya bagaimana kita yang biasa hidup di daerah tropis yang sangat kaya akan oksigen, tiba-tiba kita harus naik di kawasan pegunungan yang relatif tinggi ya, katakanlah misalkan apa di Himalaya ya, di Nepal atau bahkan mungkin di Andes, maka tentu saja Anda tidak akan mampu karena Anda harus mampu beradaptasi secara fisiologis dengan dataran tinggi ya. Di sini kan oksigen melimpah ruah ya, jadi kalau Anda naik di ketinggian, di sana oksigen itu makin terbatas. Jadi kita ketahui ya bahwa semakin tinggi permukaan dari air laut, maka kawasan itu akan makin berkurang O2-nya. Ya. Kalau kita kekurangan O2, misalkan kita naik di ketinggian di suatu pegunungan, maka yang kita rasakan pertama kali yaitu kita akan terasa pening ya. Jadi suplai oksigen yang menuju ke otak itu makin berkurang. Jika makin lama kondisi ini dibiarkan terus-menerus, maka kita akan mengalami pingsan. Dan tentu saja pada puncaknya kita akan mengalami kematian. Nah, saudara-saudara kita, orang-orang Indian Amerika Latin itu kemudian menggunakan kokain ini untuk mengurangi stres di dataran tinggi tersebut. Jadi hal yang biasa mereka itu mengunyah kokain ya. Dan bukti-bukti ini tidak hanya kita lihat pada masa kini, tetapi sebenarnya itu sudah dilakukan turun-menurun yang sangat lama sejak masa kuno. Nah, jadi pada pemeriksaan identifikasi, pada mumi-mumi yang berasal dari kebudayaan kuno Peru itu memperlihatkan bukti pada giginya di mana mereka itu terbiasa untuk mengunyah kokain ini ya. Kemudian berikutnya juga di banyak tempat baik pada masa kuno kemudian dilanjutkan ke masa berikutnya, nah, narkotika ini dipakai untuk fungsi ritual. Jadi supaya kita mendapatkan apa yang disebut sebagai suasana trans ya. Nah, suasana trans ini membawa seseorang atau umat berada di antara kehidupan dunia dan kehidupan di alam arwah atau di apa alam roh ya. Jadi suatu antara. Biasanya dalam bentuk trans itu kan dalam kondisi secara psikologis kan tidak sadar ya. Nah, di banyak
ritual di masyarakat Indonesia itu juga mengenal kondisi trans seperti ini. Kemudian memang ada beberapa narkotika yang juga digunakan untuk fungsi pengobatan. Nah, temuan-temuan dari masa kuno inilah yang kemudian mengilhami atau dilanjutkan di dalam bidang kedokteran berikut saat ini ya. Jadi penggunaan narkotika untuk fungsi obat itu sudah juga digunakan di masyarakat Maya Inca di masyarakat Amerika Selatan masa kuno, di mana mereka juga sudah melakukan semacam bedah ya, yaitu bedah kepala biasanya dilakukan untuk menangani penyakit-penyakit tertentu. Jadi mereka juga sudah menggunakan bedah. Jadi mereka sudah bisa membedah tengkorak manusia. Ya. Nah, supaya pasien yang dianggap pasien ini tidak mengalami kesakitan, mereka menggunakan narkotika khususnya kokain ini. Jadi sekali lagi, penggunaan narkotika itu bukan sesuatu yang baru. Ini adalah sesuatu yang sudah sangat lama digunakan sejak masa kuno ya, di beberapa masyarakat yang kemudian berlanjut sampai ke masa kondisi saat ini. Tetapi di dalam perkembangan berikutnya ya, saat ini narkotika dipakai oleh generasi dan fungsi yang berbeda. Jadi jika di masa lalu itu belum merupakan suatu komoditas, tetapi hanya merupakan tanaman-tanaman yang digunakan untuk fungsi keperluan sehari-hari di dalam internal masyarakatnya. Ya. Nah, saat ini tentu saja narkotika ini adalah bagian dari komoditi yang sangat luas karena permintaan yang sangat tinggi. Ya. Oleh karena itu, maka para aparat penegak hukum ya, akan terus berupaya untuk mempersempit ini. Tujuannya adalah untuk melindungi generasi muda saat ini. Para penyalahguna narkoba adalah mereka yang menggunakan narkoba untuk nirindikasi medis dan tidak dalam pengawasan para dokter. Jadi inilah yang sebenarnya disebut sebagai penyalahguna narkoba. Ya. Di mana pecandu itu adalah mereka yang menderita ketergantungan terhadap narkoba akibat penyalahgunaan narkoba, baik atas kemauan sendiri maupun bujukan atau paksaan dari orang lain. Nah, memang awalnya boleh saja ini adalah sebagai upaya bujukan atau paksaan dari orang lain, tetapi bisa jadi lambat laun juga akan menuju kepada penyalahguna narkotika ini. Oleh karena itu seringkali para pengedar ya itu membujuk bahkan memaksa. Nanti kalau sudah mendapatkan kenikmatan dari situ, maka konsumen ini lambat laun juga akan merasa ketagihan. Dan ketergantungan ini yang nanti akan dimanfaatkan benar oleh para pengedar itu untuk mendapatkan keuntungan finansial dari para korbannya. Nah, kondisi ini berakibat penyalahgunaan narkoba dapat berkonsekuensi hukum. Nah, nanti Anda sudah mendapatkan materi atau akan mendapatkan materi yang terkait dengan aspek mediko-legal dari NAPSA ini. Nah, saya hanya menduplikan sedikit ya untuk mediko-legalnya. Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika, ya, narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi-sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri,
dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini. Apabila narkotika digunakan secara proporsional, artinya sesuai dengan kaidah atau asas manfaat, baik yang terkait kesehatan maupun untuk kepentingan ilmu pengetahuan, maka kondisi demikian tidak dapat dikategorikan sebagai tindak pidana narkotika. Apabila narkotika itu digunakan untuk tujuan-tujuan yang lain, maka perbuatan tersebut dapat dikategorikan sebagai tindakan pidana dan atau penyalahgunaan narkotika berdasarkan Undang-Undang, sekali lagi, nomor 35 tahun 2009. Jadi secara mediko-legal sudah tegas di dalam undang-undang ini. Nah, ada hal yang menarik yang harus kita lihat ya sebagai bukti seberapa besar upaya kita, terutama melalui pemerintah, untuk menangani penyalahgunaan narkoba ini. Jumlah penyalahguna narkoba di Indonesia yang sudah dan sedang mendapatkan penanganan rehabilitasi masih relatif sangat terbatas, di mana dari jumlah mereka yang diperkirakan mencapai 4 juta orang, jadi ada 4 korban penyalahgunaan narkoba ya, Badan Narkotika Nasional itu hanya mampu merehabilitasi sekitar 1% saja setiap tahun. Bayangkan dari 4 juta cuma 1% yang tertangani. Lalu bagaimana dengan yang 99%? Nah, ini tentu saja kembali kepada masyarakat. Dan tentu saja ujungnya adalah kembali kepada keluarga. Jadi, beban 99% di dalam penanganan penyalahgunaan narkoba itu ada pada masyarakat, khususnya adalah pada keluarga korban sendiri. Ya. Nah, dana yang dibutuhkan untuk penanganan rehabilitasi setiap korban penyalahgunaan narkoba itu mencapai 5 juta rupiah selama 6 tahun. Coba bayangkan kalau itu 4 juta. Jadi 4 juta dikalikan besar biaya itu. Jadi biaya untuk menangani penyalahguna narkoba ini memang secara finansial itu sungguh sangat luar biasa besar. Bagaimanapun kita berupaya untuk tetap menyembuhkan mereka karena mereka sekali lagi adalah bagian dari masyarakat kita, bagian dari keluarga kita, dan itu adalah bentuk upaya kemanusiaan kita untuk bisa membantu sesama. Mereka yang telah berkategori pasca rehabilitasi, bahkan yang sudah mendapat penanganan rehabilitasi, itu masih memungkinkan untuk kambuh jika mereka tidak mendapatkan dukungan yang optimal dari lingkungannya, terutama kepedulian dan pengawasan dari keluarganya. Jadi, sekali lagi, jika masyarakat, apalagi keluarga, lepas tangan atas kondisi demikian, maka tidak salah jika sebagian dari mereka yang penyalahguna ini frustrasi lagi, maka mereka akan kembali ke lingkungan lamanya, yaitu lingkungan yang membawa mereka menjadi penyalahguna narkotika. Nah, ini nanti juga kita bicarakan juga beberapa motivasi ya yang terkait dengan upaya sembuh dari kecanduan narkoba ya. Nah, motivasi sembuh dari kecanduan narkoba didorong oleh keinginan seorang individu korban penyalahguna narkoba sendiri. Jadi, sekuat upaya yang dikeluarkan oleh keluarga, oleh masyarakat, atau oleh pemerintah, jika motivasi itu sembuh tidak muncul dari penyalahguna, maka tentu saja upaya-upaya yang dilakukan oleh keluarga,
oleh masyarakat dan pemerintah tentu saja juga akan sia-sia. Oleh karena itu sekali lagi upaya untuk penanganan ini memang memerlukan kehati-hatian, memerlukan waktu yang panjang, berlahan, bertahap, dan bukan sesuatu yang relatif instan. Motivasi itu dapat merupakan daya yang berasal dari dalam diri seorang individu yang melatar belakangi, mendorong, membangkitkan, menggerakkan, dan mengarahkan, dan mengontrolnya ke tindakan penyembuhan penyakitnya. Jadi nanti kita bisa lihat motivasi itu bisa berupa motivasi internal dan juga motivasi eksternal. Nah, jika seseorang dinyatakan sembuh, berarti sembuh dapat merujuk kembalinya seorang individu ke kondisi kenormalan setelah menderita suatu ketidaknormalan. Di sini motivasi sembuh itu merupakan kondisi mental yang mendorong suatu tingkah laku dan menghadirkan kekuatan yang mengarah ke pencapaian kesembuhannya. Nah, di sini saya akan sampaikan bahwa di dalam penanganan penyalahguna nafsa ini, saya kategorikan menjadi dua, ya, yaitu upaya preventif dan upaya kuratif, tetapi dalam konteks sosial, ya. Nah, upaya preventif yang terkait dengan nafsa atau narkoba ini, itu kita mengenalnya ada internalisasi, enkulturasi, dan sosialisasi. Oh ya, nanti kalau sampai saya sampaikan definisi ini ya, maaf ya nanti kalau Anda melihat kesannya itu hampir mirip, ya. Apakah itu internalisasi, enkulturasi maupun sosialisasi, ya. Oleh karena itu, tolong ya dicermati secara hati-hati definisi yang nanti saya sampaikan, atau lebih tepat lagi saya bacakan ya. Internalisasi dapat dimaknai sebagai penghayatan, pendalaman, dan penguasaan suatu nilai dan keterampilan yang berlangsung melalui pembinaan, bimbingan, dan teladan dari para generasi tua kepada para generasi muda atau para senior kepada para juniornya. Proses internalisasi ini merupakan suatu proses yang kita pelajari sejak kita lahir. Internalisasi ini menggunakan beragam media komunikasi yang dimiliki atau ada di sekitar orang tua dan si bayi, yang mana saat itu si bayi baru mengenal lingkungannya. Kepribadian seorang individu saat ini merupakan buah dari proses internalisasi. Jadi proses internalisasi ini dilakukan oleh para orang tua atau para senior di sekitar kita. Jadi saat kita lahir ke dunia ini, maka peran mengenalkan sesuatu, ya, itu tentu saja dimulai dari kedua orang tua kita, yaitu dari ibu dan ayah kita. Baru kemudian ditambahkan oleh mereka-mereka yang ada di sekitar bayi tersebut. Apakah dari kakaknya, kemudian juga dari kakek neneknya, kemudian dari saudara-saudara ibu, dari saudara-saudara ayah, dan lebih luas lagi dari kerabat-kerabat yang lain. Jadi pendek kata, semakin besar seseorang anak, maka semakin banyak mereka akan mendapatkan proses internalisasi dari keluarga besarnya. Oleh karena itu, proses internalisasi ini juga bersifat dinamis. Jadi setiap perkembangan umur si anak diikuti dengan perkembangan mereka di dalam pergaulannya, di dalam masyarakatnya. Dan tentu saja ini nanti akan mempengaruhi perkembangan psikologi dari yang bersangkutan.
Oleh karena itu, kepribadian inilah yang akan dibawa seorang anak mulai dari bayi sampai dia nanti dewasa. Nah, beragam kepribadian ini yang nantinya juga sangat mempengaruhi di dalam proses penyembuhan penyalahguna narkotika. Ya. Kemudian untuk yang lain Anda bisa membacanya sendiri ya. Saya lanjutkan kemudian ke enkulturasi. Jadi hampir mirip sebenarnya ya. Enkulturasi adalah suatu proses belajar dari kalau tadi yang sifatnya internalisasi itu adalah sifatnya top down ya, dari para orang tua, dari para senior kepada anak atau kepada juniornya. Kemudian enkulturasi itu adalah sifatnya bottom up. Dari si individu itu belajar kepada lingkungannya. Enkulturasi adalah suatu proses belajar, nilai-nilai dan norma-norma kultural oleh seorang individu selama hidupnya. Enkulturasi dapat berupa kondisi saat seorang individu secara sadar atau tidak sadar mencapai kompetensi dalam budayanya dan menginternalisasi budaya tersebut. Hasil dari proses inkulturasi itu berupa identitas kultural, yaitu identitas pribadi dalam sebuah kelompok masyarakat. Jadi di sini sangat jelas kita bisa lihat bagaimana jika lingkungan si anak itu berasal dari lingkungan keluarga yang terpelajar, maka dia akan mengidentikan dirinya sebagai seorang yang terpelajar. Sebaliknya, maaf ya, bagi mereka yang dibesarkan di dalam lingkungan, katakanlah misalkan si ayah dan si ibu ini adalah misalkan ya residivis juga ya dalam kasus-kasus kriminal, tentu saja ini juga akan mempengaruhi proses pertumbuhan dan perkembangan serta mentalitas si anak, dan ini juga akan dibawa mulai dari dia anak-anak sampai di masa dewasa kemudian. Oleh karena itu, peran lingkungan sehat itu sangat penting melindungi seorang anak dari keterlibatannya dalam kaitan penyalahgunaan narkotika. Ya. Nah, kemudian saya lanjutkan lagi berikutnya, yaitu sosialisasi. Ya. Sosialisasi adalah proses belajar yang dijalani oleh seorang individu untuk memperoleh pengetahuan-pengetahuan, keterampilan-keterampilan, nilai-nilai, dan norma-norma sosial kulturalnya agar ia dapat berpartisipasi sebagai anggota dalam kelompok masyarakat. Jadi di sini, lingkungan yang sehat, aktivitas yang sehat akan membawa seorang individu juga akan hidup dalam pertumbuhan, perkembangan, dan mental yang sehat pula. Jadi sekali lagi, inti dari semua itu terkait dengan lingkungannya. Apakah itu lingkungan yang relatif lebih internal, yaitu keluarga, sampai kepada lingkungan yang relatif lebih eksternal, yaitu masyarakat luasnya. Jadi kalau boleh saya gambarkan secara visual, maka seperti inilah kondisinya. Jadi pada awalnya seorang individu itu adalah bagian dari keluarga batik. Oleh karena itu proses internalisasi, enkulturasi, dan sosialisasi awal itu terjadi pada keluarga batik atau keluarga intinya. Ya. Kemudian lambat laun maka juga akan ada pengaruh dari keluarga besar, kemudian kelompok kecilnya, kemudian tentu saja pada masyarakat luas. Jadi tidak mungkin seorang anak itu hanya melakukan hubungan kontak yang terbatas hanya keluarga batik, tetapi makin luas, makin bertambah umur, tentu saja kehidupan lingkungan sosialnya akan keluar dari keluarga batik dan akan menjadi sangat-sangat luas.
Jadi ibaratnya seperti seorang anak sebelum sekolah, dia hanya mendapatkan pengetahuan dari kedua orang tuanya di dalam rumah. Kemudian saat dia masuk ke sekolah, maka dia juga akan mendapatkan apa kontak pengaruh dari lingkungan di sekolah. Kemudian makin dewasa, dan tentu saja seperti Anda saat ini, pengaruh luar atau masyarakat, apakah itu masyarakat kampus, masyarakat di lingkungan kita saat ini tinggal, itu juga sangat sangat berpengaruh. Oleh karena itu, kita tidak akan pernah menafikan bagaimana peran lingkungan kepada seseorang. Nah, peran keluarga dan masyarakat menjadi kunci agar anggotanya tidak terjerumus ke masalah sosial penyalahgunaan narkoba. Keluarga dan masyarakat tidak boleh bosan untuk melakukan internasionalisasi, enkulturasi, dan sosialisasi atas bahaya penyalahgunaan narkoba. Keluarga dan masyarakat ikut bertanggung jawab atas masalah ini karena masih menganggap bahwa para korban penyalahguna narkoba adalah bagiannya. Nah, ini adalah hal yang sangat positif. Bagaimanapun, seorang penyalahguna narkoba tetaplah adalah manusia yang merupakan bagian dari kita sendiri. Mereka akan terus menyadarkan untuk kembali pulang para korban itu dengan memberikan pengayomannya. Nah, kemudian berikutnya adalah, kalau tadi upaya preventif, nah ini adalah upaya kuratifnya. Upaya kuratif sosiokultural dapat melengkapi pengobatan medis para korban penyalahguna narkoba. Di dalam upaya kuratif ini kita bisa melihat dua faktor yang sangat berperan. Yang pertama yaitu faktor motivasi sembuh, tentu saja ini bersifat internal dari penyalahguna narkoba. Dan yang kedua adalah dukungan keluarga. Jadi ini adalah bersifat eksternal. Dan dukungan keluarga ini sudah saya sampaikan tadi di depan, yaitu bahwa bagaimanapun keluarga, masyarakat tetap menganggap penyalahguna narkoba itu adalah bagiannya. Jadi adalah bagian dari keluarga dan masyarakatnya yang harus ditolong. Ya. Nah, upaya kuratif sosiokultural dapat melengkapi pengobatan medis para korban penyalahguna narkoba. Upaya kuratif ini meliputi motivasi sembuh dan dukungan keluarga. Aspek-aspek motivasi sembuh mencakup antara lain bersikap positif. Jadi sikap ini terlihat pada kepercayaan dirinya yang kuat, perencanaan dirinya yang tinggi, dan selalu optimis dalam menghadapi masalah penyalahgunaan narkoba yang sedang membelit. Kemudian yang kedua berorientasi tujuan. Sikap ini dapat membimbing dan mengarahkan ke tujuan untuk sembuh dari kecanduan narkobanya. Dan yang ketiga, yaitu berkekuatan daya dorong. Jadi sikap ini mengkokohkan tikadnya untuk segera berobat dan sembuh dari jerat narkoba. Dan perlu diingat ya adik-adik bahwa kekuatan ini berasal dari internal seorang individu maupun lingkungan sosiokulturalnya. Jadi sekali lagi, nilai-nilai yang didapatkan oleh seorang anak yang kemudian nanti bisa terlibat menjadi penyalahguna narkoba, itu juga nanti akan menjadi sangat penting. Tadi saya sudah katakan, begitu beragamnya hasil dari proses internalisasi, enkulturasi, dan sosialisasi. Oleh karena itu, proses penyembuhan itu menjadi tidak bisa digeneralisir, jadi bervariasi, karena bagaimanapun seorang individu itu berkembang atau bertumbuh
dari lingkungan yang tidak seragam, jadi lingkungan yang bervariasi. Karena lingkungan yang bervariasi, maka tentu saja penanganannya harus bervariasi sesuai sekali lagi dengan konteks lingkungannya. Nah, yang dimaksud lingkungan di sini tentu saja terkait dengan lingkungan sosiokulturalnya. Kemudian motivasinya untuk sembuh juga dapat dipengaruhi oleh efek placebo. Jadi efek placebo ini adalah dapat bekerja relatif optimal berdasarkan rangkaian 3 komponen yang meliputi kepercayaan pasien atau korban, kepercayaan dokter, dan kekuatan spiritual yang dibangkitkan oleh rasa saling percaya di antara dokter dan pasien. Jadi, selama proses pengobatan yang terkait dengan penyalahgunaan narkoba, jika belum ada rasa saling percaya di antara korban dan juga dokter atau juga perawat yang menanganinya, tentu saja proses untuk menuju sembuh itu tidak akan pernah mudah. Jadi rasa saling percaya ya, yang ditumbuhkan oleh motivasi dan sederet nilai-nilai tadi yang diterima melalui enkulturasi, internalisasi, dan sosialisasi itu menjadi basis yang sangat penting di dalam hubungan kemanusiaan. Jadi sekali lagi, penyembuhan terhadap penyalahgunaan narkoba bukan sekedar masalah medis, tetapi ini adalah seseorang yang terjerat narkoba yang adalah bagian dari sebuah keluarga atau masyarakat. Oleh karena itu, dukungan eksternal itu juga menjadi penting. Inilah yang dikenal sebagai dukungan sosial. Jadi, untuk menuju kepada kesembuhan, tidak cukup motivasi dari penyalahguna narkotika, tetapi mereka juga memerlukan dukungan, ya, dukungan sosial, dan dukungan sosial ini tentu saja berasal dari terutama yaitu dari keluarga intinya, kemudian keluarga luas, dan tentu saja juga dari masyarakat. Nah, dukungan sosial ini ya sangat beragam. Ada dukungan yang berupa kondisi rasa aman dan nyaman. Tentu saja ini adalah hal yang paling awal dan ini memang dibentuk sedemikian rupa. Bagaimanapun sekali lagi saya tekankan kembali bahwa penyalahguna narkoba itu adalah bagian dari keluarga, bagian dari masyarakat. Kemudian dukungan berikutnya tentu saja adalah bantuan finansial. Tadi kita juga ingat bahwa proses rehabilitasi ini tadi sampai memakan biaya besar yang tadi seperti saya kemukakan di depan, yaitu sampai sekitar 5 juta rupiah. Coba bayangkan kalau mereka ini berasal dari keluarga yang tidak mampu, tentu saja dukungan sosial ini akan terasa berat, ya. Oleh karena itu, maka tidak hanya ditangani oleh keluarga inti, tetapi juga tanggung jawab dari keluarga luas, dan penting juga adalah tanggung jawab masyarakat secara luas. Kemudian dukungan berikutnya yaitu dukungan sarana dan fasilitas. Kemudian berikutnya adalah informasi yang dibutuhkan oleh para korban penyalahgunaan narkoba melalui kontak formal maupun informal. Artinya apa? Penyalahguna narkoba ini juga penting mendapatkan informasi yang terkait dengan kondisinya saat ini, mengapa dia sampai digolongkan ke dalam penyalahguna narkoba, kemudian beragam informasi lain untuk rehabilitasinya. Nah, dukungan sosial juga dapat berupa penerimaan bantuan dalam beragam rupa, antara lain perhatian, kemudian kepedulian, penghargaan, dan nasihat yang berdampak positif bagi seorang individu. Jadi sekali lagi tekanannya sebenarnya kita kembali lagi kepada visual ini. Jadi bagaimanapun seorang individu itu adalah bagian dari keluarga.
kemudian bagian dari keluarga besar, kemudian bagian dari masyarakat terbatas maupun juga masyarakat yang lebih luas. Oleh karena itu, maka di dalam perbincangan kita atau diskusi kita pada pagi ini, yang terkait dengan aspek sosial narkoba, saya bisa berikan kesimpulan, korban penyalahguna narkoba adalah bagian dari masyarakat. Mereka dapat menjadi penyalahguna narkoba dengan beragam sebab. Masyarakat menggalang upaya preventif agar anggota masyarakatnya tidak terjerumus ke dalam jerat penyalahgunaan narkoba. Masyarakat pula yang juga berperan untuk upaya kuratif kepada para anggota masyarakatnya yang menjadi korban penyalahgunaan narkoba untuk menjalani rehabilitasi agar pulih dan normal kembali dengan dukungan sosiokulturalnya. Nah, itu yang bisa saya sampaikan di dalam diskusi kita pagi ini terkait dengan aspek sosial nafsah atau narkoba. Silakan, masih ada waktu sekitar 2 menit untuk Anda bisa mengajukan pertanyaan. Silakan. Silakan kalau ada pertanyaan. Bapak izin bertanya, Pak. Ya, silakan Saudara Rizky. Jadi kan tadi di upaya kuratif itu ada dua faktor ya yang apa namanya itu mendorong istilahnya itu individu itu bisa sembuh. Jadi ada motivasi sembuh, ada juga dukungan keluarga. Nah kan kita ketahui kalau misalkan beberapa orang itu sulit mendapatkan dukungan keluarga atau masyarakat ya, atau misalkan dia itu kayak bersifat antisosial seperti itu yuk. Nah kalau misalkan seperti itu, upaya kuratifnya apakah istilahnya itu bakalan lebih susah dibandingkan orang-orang yang biasa, atau misalkan ada penanganan khusus Pak untuk kalau misalkan yang kasus antisosial tersebut? Terima kasih. Ya, tentu saja ini akan mengalami kesulitan Saudara Rizky karena si individu itu sudah menolak kehadiran keluarga, kehadiran masyarakat. Tetapi juga perlu diingat bahwa sebagai manusia kita tidak mungkin hidup sendiri. Maka yang antisosial ini pasti juga akan punya kelompok ya. Benar ya Saudara Rizky? Ya mungkin Pak. Ya, maka kita akan berupaya untuk melakukan penelusuran kepada anggota antisosial ini yang sudah kembali kepada masyarakat. Jadi, justru inilah mereka yang antisosial yang sudah kembali ke masyarakat ini diharapkan mampu membantu saudaranya memberikan motivasi sembuh pada saudara yang antisosial ini. Jadi diambilkan dari kelompoknya yang sudah sadar. Demikian Saudara Rizky. Tapi memang prosesnya lebih lama. Kan kita harus menelusur seberapa jauh. Nah, biasanya kelompok ini kan juga relatif sulit terdeteksi ya. Oleh karena itu kita juga berupaya memang memerlukan waktu lebih panjang daripada mereka yang tidak antisosial. Demikian Saudara Rizky. Baik Pak, terima kasih untuk jawabannya Pak. Sama-sama ya, jadi prosesnya lebih panjang dan kita memang harus memerlukan kesabaran untuk mengembalikan bagaimanapun korban itu tetap adalah manusia. Dan manusia tentu saja adalah bagian dari masyarakat yang lebih luas. Prinsipnya adalah kemanusiaan itu saja. Ada yang lain? Satu lagi, silahkan kalau ada. Nah, kalau tidak ada, saya akhiri sekian dulu ya. Terima kasih atas waktunya, terima kasih atas perhatiannya. Bagi adik-adikku yang Muslim, selamat menjalankan ibadah puasa. Semoga ibadah puasa Anda diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi, Pak. Ya, selamat pagi. Saya mohon izin ya untuk keluar dari media Zoom ini. Kemudian untuk materinya Anda tentu saja sudah mendapatkan sumber channel untuk mendapatkannya ya. Karena tadi pagi sudah saya kirimkan ya, sebelum kita melakukan. Kenalan singkat ya, saya Beta Ahlan Bizela dari Departemen Ilmu Kedokteran Forensik dan Mediko Legal, Fakultas Kedokteran Kesehatan Masyarakat dan Keperawatan Universitas Gadjah Mada. Materi kita hari ini nafsa dalam tindak eksploitasi seksual dan perdagangan manusia. Jadi kalau teman-teman semua memperhatikan dalam suatu kasus nafsa itu latar belakangnya sangat beragam gitu ya, dan latar belakang maupun dampaknya ini kemudian dimanfaatkan oleh berbagai pihak untuk suatu hal yang bisa merugikan, tapi bisa juga dia sebetulnya hanya berdampak pada dirinya sendiri. Nah, saat ini kita akan membahas apa yang terjadi pada eksploitasi seksual dan perdagangan manusia. Kalau kita lihat dari pengertiannya ya, perdagangan manusia itu kejahatan terhadap hak asasi manusia, dan di sini merendahkan harkat martabat korban tindakan ini. Karena manusia kan harusnya dia berdaulat, punya otoritas terhadap dirinya sendiri, tetapi ini dia menjadi dialih tangankan dan dimanfaatkan sesuai dengan orang yang punya uang gitu ya. Jadi dia dijadikan seperti benda. Nah, tentu kalau ditanya apakah ada orang yang mau, tentu nggak mau. Awalnya pasti nggak mau, tetapi dia didorong ke sana. Nah, maka di sini skopnya untuk tindak perdagangan manusia itu mulai dari perekrutan, pengangkutan, penampungan. Jadi biasanya disekap dulu di suatu tempat begitu, kemudian dikirim, dipindah tangankan, dipindah lokasikan gitu ya. Mungkin dengan langsung bertemu atau juga bisa dia lewat beberapa tangan begitu ya. Kemudian penerimaan seseorang tersebut dari pihak yang satu kepada pihak yang lain, di sini pasti akan dilibatkan, karena tadi tidak mungkin dia secara sukarela, maka di situ akan ada juga unsur ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, ya, penyalahgunaan kekuasaan. Jadi pada vulnerable subject itu dia tidak mampu untuk menolak gitu karena posisinya gitu ya. Kemudian dengan menjerat secara ekonomi ya, mungkin juga menjeratnya itu bisa dengan model dikasih hutang dulu, lalu dia dibuat tidak mampu membayar sehingga dia harus menuruti semua keinginannya, atau juga dia memang diberikan kompensasi sejumlah uang kepada orang yang memperdagangkan dia. Orang tuanya bisa jadi gitu ya, bisa juga walinya, atau ya memang tidak ada hubungan keluarga sama sekali, tetapi orang yang sedang menguasai dia. Nah, tujuannya apa? Tujuannya pasti untuk eksploitasi, karena tidak mungkin orang akan membayar dalam jumlah yang besar tanpa ada imbalan yang diharapkan ya. Nah, kalau kita melihat dari ILO ya, perbudakan di dunia itu saat ini memasuki era perbudakan modern yang mungkin berupa kerja paksa terselubung ya, kemudian pernikahan paksa terkait hutang. Nah, ini masih banyak terjadi di negara kita juga termasuk. Kemudian perbudakan lain termasuk di situ adalah perdagangan manusia. Tahun 2016 diperkirakan ada 40,3 juta orang yang mengalami ini. Dengan berbagai variasinya, teman-teman bisa lihat di sini, bahkan eksploitasi seksual pada anak-anak itu diperkirakan ada 1 juta di tahun 2016.
Kondisi pandemik, kalau data resminya belum ada bagaimana pola ini, tetapi kalau melihat tren di rumah sakit, pasien-pasien kami, penyalahgunaan anak-anak untuk eksploitasi seksual ini meningkat selama pandemi. Dilakukan oleh keluarganya, oleh teman saudaranya, dan orang yang punya akses ke rumah itu. Nah, jadi cukup banyak terjadi. Ini adalah kondisi di Indonesia, ya, data tahun 2018. Dari Bareskrim Polri menyampaikan mereka mendapatkan 297 orang korban perdagangan manusia, perdagangan orang. Ya. 70%-nya adalah perempuan, dan 18 orang diantaranya adalah anak. Data ini lebih kecil dibandingkan laporan yang diterima KPAI di tahun yang sama. Jadi kalau yang di atas itu yang sudah masuk dalam kasus hukum, yang di bawah yang KPAI itu adalah yang belum masuk kasus hukum. Jadi laporan perdagangan anak saja, jadi bukan yang dewasa ya. Jadi artinya di sini kurang dari 18 tahun itu ada 329 orang di tahun 2018. Jadi fenomena gunung es pasti masih terjadi di sini. Nah, apa yang dilakukan dokter ketika karena kami berdiri di sini dari sisi apa yang kami kerjakan begitu ya. Apa yang harus dikerjakan oleh dokter ketika mendapatkan kasus ini? Yang pertama identifikasi dulu. Korbannya ini siapa? Pasien ini siapa? Sebagai korban perdagangan orang, perdagangan manusia, seringkali pasien ini tidak mampu membuktikan dirinya sebagai korban. Entah itu terkait dengan identitas dia, maupun membuktikan dirinya telah menjadi korban. Nah, ketakutan pasien ini kadang logis, kadang tidak logis ya, karena dia dalam kondisi mental yang tidak baik, ya, karena ada ancaman, karena mungkin sebelumnya dia juga mengalami kekerasan, serangkaian kekerasan gitu ya. Nah, pasien ini juga lalu menjadi tidak mudah percaya, ya. Dia juga akan mungkin menseleksi yang disampaikan karena takut nanti dampaknya tidak baik, karena dia sendiri trust terhadap orang asing itu menjadi sangat tinggi. Dokter di sini dia baru kenal juga akan mengalami hambatan serupa untuk menjalin komunikasi. Nah, umumnya dokumen-dokumen resmi terkait dengan pasien ini juga disembunyikan oleh orang yang memperdagangkan. Sehingga identifikasi ini menjadi hal yang penting. Kalau kita tahu siapa dia, maka melacak lebih lanjut kasus ini akan menjadi lebih mungkin. Kemudian dokter juga memeriksa secara menyeluruh, ya, memeriksa pasien itu mulai dari anamnesis, yaitu diwawancara gitu ya, ditanya wawancara ini wawancara mendalam karena di situ mengeksplorasi tentang pengalaman dia, riwayat kesehatan dia, apa saja yang dia alami, apa yang dia rasakan saat ini, gitu ya. Kemudian dilanjutkan dengan pemeriksaan fisik, kemudian pemeriksaan mental, jangan salah, sebentar ini saya koreksi sekalian. Pemeriksaan mental ini penting ya, dan pemeriksaan penunjang. Jadi sekali lagi pada pasien dengan kasus perdagangan manusia, kasus eksploitasi seksual juga, itu dampak psikologisnya itu menjadi sangat menonjol di sana. Kemudian dokter juga berperan dalam pelaporan kasus ini karena dia menemukan korbannya, ya. Dan tentu saja kemudian rehabilitasi karena pasien
setelah di-assess, ditemukan masalahnya, dia juga harus dibantu untuk selesai keluar dari masalah itu. Ini saya menyampaikan beberapa hal yang telah diteliti gitu ya. Ini hasil systematic review yang kami lakukan. Kebetulan ini salah satu mahasiswa bimbingan saya untuk skripsi membuat tulisan ini lalu kita publikasikan, tapi mungkin sekarang masih dalam review pengelola jurnal ya. Nah, ini beberapa studi yang dilakukan di berbagai negara. Di Edinburgh ini sudah melihat bagaimana eksploitasi terhadap anak perempuan dan laki-laki ya yang diteliti di sana. Eksploitasi ini melibatkan germo atau tidak. Artinya kalau germo itu maka trafficker, pedagang ya sudah masuk dalam perdagangan manusia gitu ya. Tapi yang tidak maka dia masuk dalam kriteria eksploitasi saja. Entah dengan imbalan ataupun tidak, tetapi tidak ada pedagangnya. Nah, kemudian jurnal yang lain tentang lebih spesifik human trafficking and health ya. Nah, ini di England di sini didapatkan bahwa penyintas itu mengalami beberapa kekerasan ya, seperti eksploitasi seksual, perbudakan dalam rumah tangga, jadi dipekerjakan tanpa digaji ya. Nah, ada di sini muncul gejala fisik maupun mentalnya juga pada pasien-pasien itu, pada korban ya. Kemudian di tetangga kita, Kamboja, Thailand, dan Vietnam ya. Di sini korban perdagangan manusia ini didapatkan datanya, usianya ini yang masuk itu dewasa dan anak ya. Jadi ada 1.015 orang ya yang menjadi subjek penelitian ini. Jadi di 3 negara yang saling berbatasan ini. Kemudian berikutnya ini di Moldova ya. Ini pada dewasa penelitiannya. Jadi dia lebih spesifik melihat gejala-gejalanya. Gejala ini ada yang jangka pendek, ada yang jangka panjang, sehingga nantinya follow up-nya untuk proses rehabilitasinya juga memerlukan waktu yang berbeda. Berikutnya di Moldova juga ya. Di sini melihat profil kesehatan mentalnya. Nah, penelitian-penelitian ini kalau teman-teman membaca akan sangat menarik gitu ya, bahwa kompleksitas suatu kasus perdagangan manusia itu sangat beragam ya, dan dalam perdagangan manusia tadi bisa umumnya disertai dengan eksploitasi seksual ya. Korbannya pun 70% kan perempuan gitu ya. Jadi ini jumlah yang cukup besar yang selalu hanya terungkap di permukaan sangat kecil, di bawah itu pasti besar sekali ya. Nah, sekarang kita melihat bagaimana keterkaitan nafsa itu ya. Nah, kita sedikit melihat apa itu keracunan. Sebetulnya kalau seseorang mengkonsumsi suatu zat itu kan tidak selalu keracunan ya. Bagaimana seseorang itu keracunan itu yang kita lihat bagaimana dia mendapatkan dampak efek dari suatu zat, sehingga nanti dikenali zat-zat yang disukai dampaknya gitu ya. Nah, jadi bermacam zat
itu akan memberikan gejala yang beragam. Gejala itu muncul di jangka pendek maupun ada juga dampak. Dampak itu artinya gini, tidak hanya gejala, tapi akibat dari gejala itu orang mengalami suatu kejadian yang lain. Nah, kejadian yang lain itu bisa gangguan kesehatan, bisa juga terkait dengan sosiohumaniora. Misalnya, terlalu banyak mendapatkan zat tertentu, kemudian dia sampai diare misalnya. Ya, jadi selain efek dari obat itu mungkin membuat dia cemas atau membuat dia lebih excited gitu ya, atau sebaliknya membuat dia ngantuk. Nah, itu pada dosis yang melewati toleransi tubuh dia akan mengakibatkan diare misalnya begitu kalau itu dikonsumsi lewat mulut. Nah, ini adalah jangka pendek. Ya, jadi efek ngantuknya atau efek senangnya, kemudian diarenya ini adalah dampak jangka pendek. Nah, dampak jangka pendek ini mungkin akan selesai dalam periode tertentu kalau diberikan terapi dan sebagainya, dia lalu dampak jangka pendeknya ini hilang, tetapi masih sangat mungkin mengakibatkan dampak jangka panjang. Dampak jangka panjang itu bisa terkait peristiwa yang terjadi ketika dia sudah tertidur. Nah, ini yang terjadi pada perdagangan manusia. Ya. Nah, kalau kita melihat lebih dekat, apa saja sih yang dipergunakan? Nah, kalau ini ada ahli toksikologi yang dari zaman baheula, ya, dia sudah mengatakan bahwa Paracelsus ini mengatakan setiap zat itu beracun. Hanya dosisnya aja yang menjadikannya dia racun. Sekarang kita buktikan kan, orang gula itu enak, tapi kalau dosisnya kebanyakan ya dia jadi obesity, dia jadi mungkin diabetik kalau dia tidak mampu mengkompensasi ya diabetes, lalu itu membuat gangguan kesehatan gitu ya. Jadi dosisnya itu harus cukup, tidak boleh berlebih. Nah, Shannon ini juga di tahap yang lebih baru lagi mengatakan bahwa toksik itu adalah suatu kasus yang akibat terlalu banyak. Jadi kalau Anda melihat orang itu bisa mengalami intoksikasi oleh berbagai hal, gitu ya. Nah, intoksikasi itu bisa akibat zat tertentu yang melebihi dosis aman, ataupun bukan hanya zat, tetapi oleh suatu habit pun bisa menjadi intoksikasi. Makanya ada orang yang ketagihan, gitu ya, addicted. Nah, sebetulnya manusia itu punya kecenderungan untuk addicted, entah terhadap zat, entah terhadap kebiasaan, ya, entah terhadap suatu sensasi yang ditimbulkan dari pengalaman. Itu manusia itu cenderung untuk addicted. Nah, ketika ini yang membuat dia addict itu adalah suatu zat, maka ini yang lalu digunakan untuk mengelompokkan. Oh, ada zat yang menyebabkan kecanduan dan dampaknya itu menyenangkan, sesaat itu menyenangkan sehingga orang akan cenderung mengulang sehingga di situ kita baru mengenal adanya nafsa gitu ya. Nah, tetapi tadi dampak menyenangkan tadi kalau tidak melewati batasnya tidak terlalu berbahaya. Nah, ketika melewati batasnya, nah ini ada yang dikatakan intoksikasi adalah medical or social unaccepted condition, ya, as result of being under influence of an exogenous substance in a too high dose for person concerned. Jadi ini individual. Bagi satu orang dosis itu cukup,
bagi orang lain itu sudah berlebih. Dan ini mengakibatkan kondisi yang tidak diharapkan. Nah, kondisi tidak diharapkan ini tidak hanya kondisi medis, tetapi juga sosial. Nah, di sini nafsa kok berhubungan dengan eksploitasi seksual. Nafsa kok berhubungan dengan perdagangan manusia adalah memanfaatkan ini. Kondisi sosialnya dimanfaatkan, kok kelemahan dia di bidang ekonomi dimanfaatkan, kemudian nafsa ini dijadikan alat untuk menjadikan seseorang ini bisa menguntungkan secara finansial, gitu ya, menjadi penghasil uang, gitu ya, bagi kelompok yang memperdagangkannya. Nah, intoxication ini, keracunan ini cara terjadinya pun macam-macam. Bisa kecelakaan, bisa memang sengaja, gitu ya, bisa eksperimental. Kecelakaan ya nggak sengaja mengkonsumsi. Intentional itu sengaja, memang dia diberi atau dia sendiri sengaja mengkonsumsi. Nah, yang eksperimental ini dia coba-coba, gitu ya, coba pengen tahu rasanya. Tapi kalau yang terkait dengan perdagangan manusia ini bisa menyangkut tiga-tiganya. Ya, awalnya mungkin dia hanya untuk kepentingan sosial. Sebentar, ini agak berisik jalannya, saya tutup pintu sebentar. Ya, oke. Jadi seseorang yang awalnya mungkin hanya bertujuan untuk mencoba saja nafsa ini, kemudian ketika dia jatuh dalam kondisi tidak sadar penuh, dimanfaatkan oleh pihak lain dan dia menjadi korban eksploitasi seksual. Sangat mungkin. Pihak lain ini bahkan kalau dari kasus yang saya temui, sebagian juga teman-temannya, sebagian keluarganya, ya. Jadi tidak selalu orang asing, enggak. Nah, kemudian demikian juga dengan perdagangan manusia. Beberapa kasus yang saya dapatkan, pasien yang mengalami eksploitasi seksual itu dia juga sekaligus menjadi korban perdagangan manusia yang memperdagangkannya itu justru pacarnya sendiri. Jadi dia pacarnya itu kan pergi, dia mendapatkan kepercayaan, gitu ya. Mereka melakukan konsumsi zat, gitu ya. Kemudian diserahkan ke orang lain. Nah, ini kan si korbannya belum tentu tahu apakah pacarnya tadi menerima uang atau tidak. Karena banyak juga yang pacarnya itu bukan dia kenal dengan baik juga, enggak. Kadang kenalnya di sosmed dan itu banyak. Usia korban itu banyak yang masih underage, itu banyak sekali. Ya, jadi itu pasien-pasien yang datang ke saya ke rumah sakit itu kebanyakan justru anak-anak. Kenapa? Karena memang mereka belum cukup matang untuk mempertimbangkan suatu tindakan. Nah, ada juga yang sebetulnya dia tidak tahu, tetapi intensional, dia dikasih minuman lalu tertidur dan sebagainya, ya, yang lalu dia berakhir dengan eksploitasi seksual maupun diperdagangkan tadi. Diperdagangkan itu tidak selalu dalam artian long term, enggak. Dia bisa juga hanya saat itu, gitu ya, mendapatkan uang sesaat, kemudian selesai ditinggal kabur si pelakunya, yang memperdagangkan tidak kembali lagi, itu juga banyak kasus begitu. Kemudian apa yang harus dikerjakan dalam disiplin ilmu toksikologi forensik, yaitu mengungkapkan apakah orang itu telah mengalami intoksikasi karena dia kecelakaan nggak sengaja atau karena sengaja, atau memang dia itu dijadikan target korban kejahatan. Jadi kesengajaannya itu memang karena dia dijadikan target korban kejahatan. Nah, ini zat yang digunakan juga tentu dipilih sesuai dengan gejala yang diharapkan. Kalau dia mengharapkan pasiennya itu
tertidur, maka ya yang diberikan adalah golongan tranquilizer. Nah, jadi di sini bagaimana dokter menemukan kasusnya, ya? Nah, monggo loh kalau ada pertanyaan bisa langsung ditulis di chat. Nah, menemukan kasus itu tentu setiap pasien dengan kekerasan seksual kita akan eksplorasi apakah ada keterlibatan zat atau tidak di sana. Ya. Apakah ada keterlibatan nafsa atau tidak. Kemudian pada kasus kekerasan yang tidak jelas gitu ya, itu juga kita lihat adakah keterlibatan nafsa di sana. Dimulai pemeriksaan pasti dimulai dengan anamnesis. Sebetulnya pada saat kita melakukan anamnesis, kita itu juga sedang melihat apakah pasien itu dalam kondisi betul-betul conscious gitu ya, kesadarannya itu penuh. Sadar itu tidak hanya dia berespon terhadap lingkungan, tetapi jalan pikiran dia itu juga berjalan dengan baik. Nah, pada saat anamnesis itu kalau orang masih dalam pengaruh obat itu juga akan muncul gejalanya di situ ya. Pemikirannya mungkin dia tidak koheren, mungkin juga lompat-lompat gitu ya, atau bisa juga konsentrasinya terganggu ya. Itu kita bisa amati sambil kita melakukan anamnesis. Lalu tentu pemeriksaan fisik ya, gangguan-gangguan fungsi tubuh yang seharusnya normal yang berubah akibat pengaruh suatu zat. Kemudian pemeriksaan mental. Beberapa obat itu mengakibatkan perubahan perilaku itu hanya ketika zat itu sedang ada di dalam tubuhnya. Tetapi ada juga yang pada pemakaian kronis dia menghasilkan perubahan perilaku yang cukup menetap. Jadi pemeriksaan mental ini dilakukan untuk memotret hal tersebut. Kemudian berikutnya adalah pemeriksaan penunjang. Pemeriksaan penunjang ini pun terkait dengan suatu tujuan pembuktian untuk pengaruh jangka pendek, direct maupun indirect, juga untuk pembuktian jangka panjang. Nah, kalau untuk yang jangka pendek, ya tentunya kita mencari apakah zat yang disalahgunakan, nafsa yang dipakai apa. Kalau Anda kenal ada tes darah, tes urin, menemukan jenis nafsanya. Tapi kan ini waktunya terbatas. Obat itu akan mengalami proses metabolisme, proses penguraian di dalam tubuh, diubah menjadi bentuk yang lainnya, kemudian dikeluarkan lewat tubuh, ya, diekskresikan, sehingga mungkin nantinya zat aktif itu tidak ditemukan lagi di dalam tubuh. Tidak ada zat aktifnya, tidak bisa dideteksi lagi. Nah, ini kalau sudah melalui washing up period, itu zat aktif itu tidak bisa ditemukan lagi. Ketika zat aktif itu tidak bisa ditemukan, masih ada yang bisa dilacak, yaitu metabolitnya, hasil pembongkarannya. Hasil pembongkarannya ini berupa zat kimia lain yang sudah berubah dari asalnya, tetapi dia adalah hasil perubahan dari zat aktif yang kita tadi cari dan sudah diubah oleh tubuh. Yang berfungsi mengubah ini adalah liver, hati, ya, liver. Nah, pada penyalahgunaan dalam jangka panjang, ya, bahkan organ yang tugasnya membongkar semua racun, termasuk di sini nafsa, itu bisa mengalami kerusakan, gitu ya. Bisa mengalami kerusakan. Nah, kerusakan ini akan menjadi penanda juga sebagai perubahan yang diakibatkan. Jadi pemeriksaan penunjang itu macam-macam. Bisa pemeriksaan laboratorium darah, pemeriksaan laboratorium urin, bisa dengan pemeriksaan radiologi, USG, melihat bentuk organnya, gitu ya. Bisa dengan CT angiografi, gitu ya. Pemeriksaan penunjang itu banyak, termasuk dengan biopsi kalau kemudian sudah berubah menjadi keganasan sel. Apakah bisa nafsa mengakibatkan keganasan? Ya bisa. Ketika suatu organ itu
terkena racun berulang, dia bisa berubah dari sifat aslinya. Sel itu bisa mati dan tidak berfungsi, atau sel itu berusaha beradaptasi dan berubah fungsi. Nah, ketika fungsinya ini sudah berubah dan dia mengalami pembelahan, jumlahnya lebih besar, lebih banyak, fungsinya berubah, dia membahayakan jaringan sekitarnya, ini yang lalu berproses menjadi suatu keganasan. Apakah akibat perubahan yang diakibatkan oleh suatu zat racun atau nafsa itu selalu terkait dengan perubahan organ? Tidak juga. Kadang dia mengganggu fungsi organ itu sehingga yang awalnya tadinya suatu organ itu menghasilkan zat A misalnya, lalu menjadi berkurang fungsi itu. Sehingga kadar di dalam darah akan zat A tadi akan terdeteksi di bawah normal, misalnya begitu. Ya, jadi contohnya itu regulasi pengaturan ion tubuh. Ya, teman-teman pasti hafalah dengan ion tubuh itu ya, ada iklannya macam-macam. Ion tubuh itu kan diperlukan untuk menjaga supaya kelistrikan tubuh kita itu berjalan dengan baik. Otot-otot bisa kontraksi dengan normal. Kalau berlebihan atau dia kekurangan bisa jadi kejang kan itu ya. Nah, ketika ada penyalahgunaan nafsa, produksi ion-ion tubuh ini juga bisa berubah. Nah, itu yang lalu bisa dideteksi juga dari pemeriksaan penunjang. Oke, itu yang bisa saya sampaikan bagaimana suatu penyalahgunaan nafsa ini terkait dengan berbagai tindak kejahatan dan bagaimana kita harus membuktikannya. Nah, ketika zatnya sendiri sudah tidak bisa dilihat di sana, maka kita kembali ke slide sebelumnya, kita melihat dampaknya itu terhadap kesehatan tubuh orang tersebut dan juga kepada kondisi mentalnya. Sekali lagi, pemeriksaan penunjang itu selalu atas indikasi, jadi kita melihat dulu kondisi tubuhnya bagaimana, kondisi mentalnya bagaimana, lalu kemungkinan zat-zat yang terlibat di sana apa, baru kita melakukan pemeriksaan penunjang untuk membuktikan hal tersebut. Tetapi bisa dilihat bahwa zat yang disalahgunakan, yang digunakan dalam eksploitasi seksual maupun perdagangan manusia ini umumnya terkait dengan mengubah kesadarannya supaya lebih mudah diatur, tidak melawan, gitu ya, sehingga tujuan dari si pelaku kejahatan ini tercapai. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Monggo kita bisa berdiskusi lebih lanjut. Ada yang ingin dikonfirmasikan dari kuliah yang saya berikan? Sejauh ini tidak, Bu. Oke, ini ada dari IPB. Yang lainnya dari mana? Atau semuanya nggak dari institusi yang sama kan? Dea dari mana? Saya dari Universitas Medan Area, Bu, Sumatera Utara. Ayu dari mana? Saya dari Universitas Medan Area juga, Ibu. Oh, oke. Rizoma? Sama Ibu, dari Universitas Medan Area. Aha. Kemudian Suci? Saya juga dari Universitas Medan Area, Bu. Oh, oke. Jadi mostly dari Medan Area ya. Oke. Ya. Oke. Kalau tidak ada yang ingin dikonfirmasikan, apakah kuliah kita bisa diakhiri atau masih ada ingin berdiskusi? Tidak ada? Tentunya tidak ada, Bu.
Oke ya. Untuk detail pemeriksaan toksikologinya bisa dilihat di modulnya ya. Kan ada ya di buku ininya, di buku ajarnya. Oke. Kalau tidak ada yang ingin didiskusikan lagi, terima kasih banyak. Saya akhiri pertemuan kita pagi ini. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jaga kesehatan selalu semua.